Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa keluhan warga, termasuk saya selaku ketua GP3A Irigasi Y Bumi Agung, GP3A Irigasi Y Bumi Agung Lampung Utara, terkait pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang sekarang ini sedang berjalan. Ada 3 poin yang kami keluhkan. Yang pertama yaitu soal pagu anggaran. Nah, pagu anggaran ini yang jelas-jelas turun dari kementerian itu 16, sekian miliar. Ternyata yang dicantumin di papan informasi sama pelaksana ataupun kontraktor itu hanya 12,8 miliar sekian. Sisanya kemana? Nah, yang sisanya kemana? Itu yang jadi pertanyaan publik, termasuk kami masyarakat pengguna air irigasi. Poin yang kedua yaitu soal skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi itu yang diterbitkan pada tahun 2009 itu sah, sudah ditandatangani pihak Balai Besar Wilayah Mesuji Kampung, sudah ditandatangani Kepala Bidang SDA Sumber Daya Air, dan sudah ditandatangani Kepala Bidang PJPA di Bandar Lampung. BBA 1 sampai 41 irigasi itu, skema itu. BBA satunya di mana? BBA 1-nya terletak di Desa Pengaringan. Nah, BBA 41-nya itu kalau di skemanya terletak di daerah Papanrejo, sana. Berarti mulai titik awal proyek ini dari Pengaringan sampai Papanrejo menggunakan pagu anggaran yang sebenarnya berapa miliar? Yang sebenarnya seharusnya 16, sekian miliar. Tetapi di sana ditulis cuma 12,8 miliar lebih aja. Oke. Nah, kecurigaan kami selaku masyarakat ini ada hubungannya dengan pengusulan. Hubungannya dengan Pengusulan perehaban irigasi ke pusat, bahwa yang diusulkan pihak pelaksana atau kontraktor itu BBA 1 sampai 41. Nah, sedangkan yang dilaksanakan pekerjaan rehab sekarang ini itu BBA 1 sampai 18 saja, Desa Cempaka. Ya, nggak ngepul. Nggak sampai dengan yang 41 tadi. Nggak ada. Poin yang ketiga yaitu soal pelaksanaan kerja. Setelah kami pelajari dalam 1 bulan lebih ini, pelaksanaan kerja ini bisa dikatakan jauh dari kata layak. Jauh, tidak sesuai dengan aspek. Yang pertama, soal penggunaan material. Nah, dengan dana begitu fantastis, kalau menurut kami, menggunakan material bekas itu tidak masuk akal. Material bekasnya apa? Seperti batu belah. Itu pembuatan gorong-gorong, titik utama yang di BB4B, itu mereka menggunakan batu belahnya itu hasil mungut di sekitar dan di Kali Abung. Nah, itu. Selain batu belah, di situ tidak ada pasir beton. Nah, pasir beton ini yang seharusnya dipakai untuk pengecoran beton. Nah, sedangkan yang dipakai sekarang ini hanya satu tipe, yaitu pasir pasang aja. Oh, pasir pasang aja. Nah, di lokasi itu tidak ada pasir beton, cuman pasir pasang aja. Yang terakhir soal tenaga kerja. Kebanyakan tenaga kerja ini direkrut dari luar, bukan dari masyarakat setempat. Tidak memberdayakan masyarakat setempat. Berarti tidak ada manfaat untuk masyarakat setempat selain air ya? Kemarin itu baru kurang lebih berapa hari mereka sudah diberhentikan dengan alasan pekerjaan ini sudah mau rampung atau belum selesai. Sedangkan pelaksanaan itu menurut informasi target di orang itu sampai akhir bulan 12. Target pelaksanaannya. Sementara pelaksanaan di lapangan apakah sudah 100% menurut belum? Abang lihat pantauan di lapangan. Menurut kami baru sekitar 30-40% lah. Nah, kiranya yang kekurangan 60% apa saja? Menurut ini pantauan Abang. Penyelesaian penimbunan. Belum beberapa lagi, ada berapa titik itu gorong-gorong belum diperbaiki. Terus pemasangan yudit. Nah, di pemasangan yudit ini informasinya dari titik pertama sampai Desa Cempaka. Itu yang belum diselesaikan. Perkiraan kami itu sampai bulan 12 juga kayaknya belum selesai. Iya. Terus kedua menyangkut masalah dari titik awal sampai dengan titik akhir titik berapa? 18 dan kan langsung ke titik 41 kan? Nggak ada itu, Bang. Jadi posisi sekarang ini irigasi kita ini cuman berbentuk badan irigasi yang ada sekarang hanya ada 18. 1 sampai 18. Nah, yang 18 ke 41 ini belum terbentuk irigasi. Nah, itu. Kecurigaan kami ini pengusulan awal ke pusat dengan pagu anggaran 16, sekian miliar itu BBA 1 sampai 41. Iya. Nah, logikanya dan menurut kami nggak masuk akal. BBA 1 sampai 18 BBA itu kalau perkiraan kami hanya 13, sekian kilo aja. 13.000 meter sekian aja. Berarti nggak nyampe 15 kilo? Nggak ada. Cuma 13,5 kilo 13 aja? lebih aja. Iya. Logikanya masuk di akal nggak dengan menelan dana 16, sekian? Nggak masuk. Iya, nggak masuk akal. Iya. Terus PT apa pelaksana? Melaksanakan kegiatan pelaksana rehabilitasi dan irigasi ini PT Bajasa Manunggal Sejati. Bajasa Manunggal Sejati. PT yang melaksanakan. Dari mana PT itu? Kalau dari mana ya kami juga kurang tahu soal itu. Mandornya siapa atau pelaksana di lapangan siapa? Di lapangan untuk saat ini satu yang bertanggung jawab yang di lapangan yaitu
saudara Alipia. Alipia. Terus Terus kedua saudara Miftahudin. Miftahudin. Nah, untuk pelaksana mandor itu Bapak Darno. Darno. Ya, Konsultannya konsultannya yang ditugaskan untuk merancang semua pekerjaan itu ngawasi di sini siapa? adalah Pak Budi. Pak Budi itu di mana? Orang mana? Dari Palembang. Dia orang dari perusahaan itu. PT tadi. Dibantukan oleh perusahaan untuk Ngawasi. menjadi konsultan di kerjaan itu. Pemenang tender siapa? PT Bajasa Manunggal Jati. PT Bajasa Manunggal Jati. Ya. Tapi pelaksanaannya disubkan nggak ini pekerjaan ini? Nah, kalau masalah itu kita orang tahu, Bang. Nggak tahu ya. Untuk pengawas yang ditugaskan dari Balai Besar untuk mengawasi pekerjaan itu, satu yaitu Bapak Dwi Tanto, yang kedua yaitu Bapak Bahri, yang ketiga yaitu Bapak Willy, yang keempat itu saya lupa juga siapa. Yang jelas di situ semuanya kalau menurut saya itu kayaknya udah diduga, tapi Bang ya, kami duga itu udah korupsi berjamaah. Ya, korupsi berjamaah. Dan juga dari pemaparan yang Abang sampaikan tadi, Bang siapa? Sanwani. Sarwani. San. Sanwani. Saya kutip dari pemaparannya Bang Sanwani, Ya. bahwa pelaksanaan proyek irigasi ini, ya, saluran air ini, Ya. yang memakan dana yang sebenarnya di angka berapa? 16, sekian miliar, Ya. tetapi di papan pimpletnya cuma tercantum 12,8 miliar rupiah. Pelaksanaan tersebut cuman hanya renovasi saja, benar nggak? Iya, benar. Nggak ubahnya seperti renovasi Iya, saja. Cuma rehabilitasi. Rehabilitasi. Titik utamanya yang termasuk titik utama itu BBA 4. BBA 4, Iya. titik utamanya. Titik utama. Pintu air dibuat nggak segala macam di Kalau sana? untuk pintu air sementara ini kayaknya belum. Belum. Nah, terus belum dibuat. Belum. Terus mereka menyatakan sudah selesai. Mereka menyatakan mandornya kerjaan itu sudah selesai. Siapa mandor yang ngomong begitu? Darno. Bukan Olivia. Bukan. Olivia sering kesini nggak dia? Jarang nggak jauh. Jarang. Jarang. Berarti dia sudah percayakan sama mandornya Darno. Mandor. Berarti ini revitalisasi saja berarti ini, ya kan? Iya. Jadi cuman hanya rehab. Tambal sulam nggak kelihatannya ini? Mana yang jelek dibenerin? Sementara ini belum ada. Enggak. Belum ada. Cuman yang saya lihat di lapangan itu yang baru diperbaiki itu ada 3 titik gorong-gorong. BBA 2 itu 2 titik, BBA 3 1 titik. Itu yang baru dilaksanakan Iya. di lapangan. Nah, sementara ini BBA 4 sudah dikatakan hampir 30-40%. BBA 4 yang titik utamanya ini. yang dikerjakan. Iya, sekarang ini. Sekarang masih ada pekerjaan nggak di sana? Masih. 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 Bisa nanti kita turun ke lapangan untuk ambil ini Bisa, dokumentasi bisa. pekerjaan mereka dari titik yang awal sana sampai ujung sana. Bisa. Bisa. Apalagi yang mau ditanyakan? Cukup. Jadi sebelum di closing, intinya apa nih Pak? Ini Ya, intinya kami selaku masyarakat dan saya selaku perwakilan seluruh petani pemakai air irigasi Waibumi Agung ini mengharapkan sekali kalau memang itu ada unsur sengaja, bukan kelalaian, kami mohon pada APH instansi-instansi terkait tolong untuk ditindak tegas. Karena itu menurut kami sudah merugikan kami masyarakat setempat, karena yang memakai bangunan tersebut itu kami, bukan mereka. Itu aja harapan kami.